Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita masih melanjutkan untuk mengulas Grand Chess Tour 2022 seri kelima Sinquefield Cup, yang merupakan seri terakhir kawan, atau seri penentuan bagi para pemain-pemain untuk mengumpulkan poin untuk menjadi juara umum tahun 2022 ini. Sudah memasuki babak ketiga kawan, dan tadi malam di babak ketiga ada 3 partai yang berakhir menang kalah kawan, yaitu partainya antara Alireza Firoza kawan menang atas Levon Aronian, dan juga partainya Magnus Carlsen yang kalah oleh Hans Niemann Moke, dan partainya Wesley So yang berhasil mengalahkan Grandmaster Fabiano Caruana. Sehingga sekarang posisi di babak ketiga ini kawan, pemimpin klasemen dipimpin oleh Hans Niemann kawan dengan perolehan 2,5 poin hasil dari 2 kali kemenangan dan 1 kali remis, diikuti oleh Wesley So dengan 2 kali remis, 1 kali menang, dan diikuti Magnus Carlsen 1 kali menang, 1 kali remis, dan 1 kali kalah, dan seterusnya kalian bisa lihat sendiri kawan. Dan untuk game yang kita dahulukan untuk kita otak-atik ini, saya pilih permainannya Magnus Carlsen menghadapi Hans Niemann. Langsung kita ke permainannya. Bagaimana seorang Magnus Carlsen ini bisa kalah kawan dalam permainan klasik melawan Hans Niemann? Di sini Carlsen mengawali dengan pion D4, kuda F6, dan kita temui kawan permainan Nimzo Indian Defense gajah B4. Yang biasanya banyak pemain tidak menyukai Nimzo Indian kawan, bermain dengan anti Nimzo Indian dengan kuda F3 yang paling banyak dipilih. Permainan Nimzo Indian ini merupakan pilihan nomor 2, kuda C3 dan gajah B4. Dan di sini kawan, pilihan favorit adalah pion E3 dengan variasi normal, ataupun juga dengan menteri C2 bermain dengan variasi klasikal, ataupun juga kalian bisa melanjutkan kuda F3. Ini adalah variasi 3 kuda dari Nimzo Indian, 2 kuda putih, 1 kuda hitam kawan, ataupun kalian bisa menantang pertukaran gajah klub sikat kuda di sini yang biasa terjadi seperti ini kawan. Bisa juga kalian pilih, tapi Carlsen memilih dengan pion G3 kawan. Ini adalah variasi Romanisin atau Kasparov System dan rokade oleh Hans Niemann. Seperti biasa dalam permainan Nimzo Indian, kalian juga bisa memberikan counter attack dengan pion-pion pusat seperti ini, atau langsung rokade. Hans Niemann memilih dengan rokade. Tentu saja G2, kuda F3, rokade di langkah berikutnya oleh putih. Di sini barulah pion D5. Pion A3, terjadi pertukaran gajah pukul kuda C3 diambil balik oleh pion B. Dan Hans Niemann melanjutkan pion D pukul pion C4. Di sini kuda F3 mempersiapkan diri rokade. Sekarang gantian pion C5 kawan. Jadi pion D tadi, pion C sejak awal bisa kalian mainkan. Rokade oleh Carlsen, tidak mencoba ambil pion hitam yang terlihat gratis kawan untuk sementara. Hitam akan menukarkan menterinya sesegera mungkin. Terus melanjutkan pengembangan kuda, incar pion. Mungkin kalian backup dengan gajah. Di sini hitam akan serang kembali gajah kalian. Kalau kalian mempertahankan seperti ini, pion akan dimainkan tetap kawan. Pion ini bisa jatuh nanti setelah gajah ini tewas. Ya, tentu saja gajah ditarik mundur kawan, ataupun kalian memberikan ancaman juga bagi kuda hitam di sini. Ya, di sini bisa melanjutkan pion pukul gajah, kalian ambil kuda, pion hitam melanjutkan perjalanannya seperti ini. Bisa jadi tentu saja akan memberikan keuntungan bagi hitam kawan. Jadi menerima pengorbanan pion hitam untuk sementara merupakan salah satu keputusan yang kurang bagus bagi putih. Di sini Carlsen memilih mengamankan raja terlebih dahulu, dan pion C pukul pion D4 diambil balik dengan menteri menantang pertukaran. Kuda C6 ditolak oleh Hans Niemann, memilih pertukaran di peta D8 agar bentengnya mempunyai tempo langsung menempati lajur D yang sudah terbuka penuh. Di sini menteri ambil pion C4, lanjut Carlsen pion E5 dimainkan. Untuk mendapatkan kontrol di peta-peta ini kawan, sekaligus untuk membuka akses pengembangan gajah apakah ke peta G4 ataupun ke peta F5 nanti. Dan dilanjut Carlsen pengembangan gajah gelap, pressure kuda F6 mengepin kuda, pion H6 dimainkan. Di sini benteng F ke D1 terlebih dahulu ancam menteri. Hans Niemann juga melakukan hal yang sama, melakukan ancaman bagi menteri putih dengan gajah di peta E6. Dan di sini benteng pukul menteri. Lanjut Carlsen, terjadi pertukaran menteri. Simple kawan permainan kedua pemain. Saya sangat suka permainan seperti ini karena penjelasannya pun tidak ribet-ribet. Dan benteng pukul benteng A8.
Putih tidak akan memukul benteng F ini kawan, akan memberikan kesempatan bagi raja keluar untuk ya segera naik untuk membackup petak-petak di lajur D ini kawan. Oleh karena itulah kebanyakan memang untuk mendapatkan tempo dengan permainan pertukaran semacam ini. Dipukul balik oleh benteng hitam, selanjutnya di sini gajah sikat kuda F6 dipukul balik oleh pion G, raja putih bergeser ke peta F1. Kuda ke peta H4 juga bagus kawan, memberikan jalan membuka diagonal terang ini bagi putih. Carlsen memilih raja ke F1. Benteng D8 menguasai lajur D yang terbuka penuh. Di sini raja bergeser ke E1, jelas kontrol peta-peta ini kawan, ataupun menghindari tekanan di diagonal ini yang bisa nanti memungkinkan pionnya didorong maju. Sekarang kuda ke A5. Dan dijawab Carlsen dengan benteng D1 menantang pertukaran, ditolak oleh Hans Niemann dengan benteng J8. Kuda putih D2 serang gajah, gajah mundur ke peta E6, mencoba memblokade akses gajah putih yang ingin menyerang bentengnya ataupun membuka akses bagi bentengnya menyerang pion C3, dan pion ini tidak coba dipertahankan oleh Carlsen. Dia mendorong pionnya kawan, mengorbankan pionnya. Kalau mencoba mempertahankan dengan langkah kuda bergerak ke peta B1, anggap saja seperti itu, juga mendapatkan lajur D terbuka kembali. Kemungkinan di sini hitam akan membuat langkah menunggu juga, mengaktifkan rajanya kawan, segera bergeser dan mencari posisi yang bagus. Apakah benteng ini digeser ke peta C1? Di sini mungkin kuda B3 serang benteng dan benteng akan kembali ke peta D1, akan memberikan kesempatan bagi hitam bermain. Mungkin itulah yang tidak disukai oleh Carlsen. Carlsen mengorbankan pionnya dan langsung diambil oleh gajah. Ini juga bukan pilihan yang presisi sebetulnya menurut Stockfish. Stockfish menyarankan melakukan pergerakan dengan raja kawan. Nanti mungkin selepas gajah ini bergerak ke peta D5 ataupun juga menantang pertukaran gajah terang ataupun juga melakukan pergerakan dengan kuda E4, bisa melanjutkan dengan raja ini naik ke peta E7 kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini tadi mengambil dengan gajah. Kalau mengambil dengan kuda, penjaga peta B7 sudah tidak ada, pion bisa diambil kawan. Oleh karena itu, demi menjaga pionnya, di sini Hans Niemann memilih ambil pion ini dengan gajah, menantang pertukaran perwira di sini kawan, dan dijawab dengan langkah pertukaran langsung oleh Carlsen. Kenapa tidak pin saja dengan benteng di sini kawan? Ya, simpel, gajah masih bisa ditarik mundur sini kawan, dan menantang pertukaran benteng tak ada masalah bagi hitam. Oleh karena itu Carlsen langsung meladeni pertukaran gajah dengan kudanya, diambil balik. Bukan diambil dengan kuda, tapi diambil balik dengan benteng kawan. Dan sekarang kita temui permainan endgame benteng plus gajah melawan benteng plus kuda. Ini menjadi sesuatu permainan yang cukup menarik kawan. Selalu menjadi banyak pertanyaan. Lebih kuat mana, gajah atau kuda? Ditambah kekuatan benteng. Ya, yang kuat adalah yang main tentunya. Bagaimana cara pemain memainkan bidak-bidaknya di atas papan? Di sini benteng D8, lanjut Carlsen. Raja G7 dan gajah bergerak ke peta D5 ancam benteng. Benteng C7 untuk membackup baris ketujuhnya kawan. Karena ancaman berikutnya dari putih, gajah incar pion F7, bentengnya pun siap membackupnya di baris ke-7. Oleh karena itu, benteng ini sekarang mempertahankan posisi baris ke-7. Di sini benteng A8, pion A6, dan benteng bergeser ke peta B8 untuk mencegah pergerakan kuda ataupun benteng agar rajanya ataupun Carlsen bisa bermain dengan pion-pionnya nanti kawan. Pion F5, di sini benteng digeser ke peta E8, incar pion di sini, pion didorong dan pion G4. Benteng naik ke peta C5, lanjut Hans Niemann ancam gajah. Selanjutnya gajah ditarik mundur ke peta A2, tetap incar pion F7, bentengnya siap naik kawan, dijawab dengan kuda C4 blokade. Ambil pion ini merupakan salah satu pilihan kawan, tapi juga kalian juga harus kehilangan pion yang di sini. Nanti kalian juga bisa membackup pion ini kawan dengan pion F5, tidak masalah. Dan sudah tidak ada ancaman atau potensi pin-pinan yang bisa dilakukan oleh benteng putih di sini kawan. Tapi di sini tadi Hans Niemann memilih dengan blokade diagonal terang, menantang apakah Carlsen berani ambil kuda dan memulai permainan benteng versus benteng. Mungkin target dari Hans Niemann dengan permainan endgame benteng versus benteng bisa menghasilkan permainan remis. Mungkin bagi Hans Niemann, remis sudah cukup saat meladeni Carlsen ini.
Carlsen melangkah pion A3 menghindari ancaman kuda, kuda D6 ancam benteng, benteng E7 untuk pressure pion F7, pion B7 agar kuda ini tidak pindah kawan meninggalkan pion-pionnya. Tapi Stockfish lebih menyukai dengan benteng D8. Mungkin di sini hitam akan melanjutkan pion E3 untuk mencoba memberikan ancaman di sini untuk menghalangi pergerakan raja yang naik kawan. Dan jika pion pukul pion baru kuda ini pindah. Ataupun di sini baru raja bergeser ke peta F1 untuk menghindari ancaman skakmat juga dan lari terus ke peta ini nanti jika ada serangan kawan. Ataupun juga pada posisi ini tadi jika kalian langsung ambil kuda ini kawan, ya ancamannya serius, kalian bisa kehilangan benteng di sini kawan. Bisa kehilangan benteng. Itulah pilihan jalur Stockfish yang mungkin tidak disukai oleh Carlsen juga dengan benteng D8. Oleh karena itu tetap memberikan pressure pion F7 ataupun pion B7 sekarang. Hans Niemann pion F pukul pion G4 dan benteng D7 sekarang ancam kuda. Pion E3 sekarang dimainkan, tetap tadi kawan memberikan ancaman serius juga. Di sini pion F pukul pion E3, kuda E4 dan dilanjut dengan raja bergeser ke F1, benteng C1 skak, raja G2 dan benteng C2 serang gajah. Gajah ambil pion F7 untuk persiapan discover check juga kawan. Di sini benteng ambil pion yang ada di peta E2 dengan tempo skak didahului oleh Hans Niemann. Raja ke G1, kalau ke peta F1 apa jadinya kawan? Kalau ke peta F1 tentu saja seperti ini. Nanti gajah di sini akan tewas. Mundur ke peta G1. Kalau mundur ke peta ini apa jadinya? Kalau mundur ke peta ini ya kuda F2 skak, ya raja akan bergeser ke peta G2 ataupun ke peta G1. Kalaupun ke peta G1 ini maka kuda di sini skak, raja akan bergeser hanya bisa ke H1 ataupun ke peta F1. Raja ke peta F1 serang benteng dan tentu saja akan tewas gajah yang di sini. Kalau bergerak ke peta, maksud saya bergerak ke peta H1 di sini bisa dilanjut dengan benteng E1 skak. Dan ancamannya juga skakmat kawan. Carlsen memilih dengan raja mundur ke peta G1, benteng E1 skak. Raja ke G2 satu-satunya peta kawan dan benteng E2 skak. Melakukan langkah-langkah yang berulang kawan untuk mencapai langkah ke-40. Sekarang di langkah ke-39, satu langkah berikutnya kontrol waktu akan ditambah lagi. Di sini Hans Niemann tidak melakukan skak bolak-balik, mungkin dia merasa sudah bisa melihat bahwa dia dalam posisi yang bagus, unggul kawan. Dia melangkah dengan raja F6 untuk menghindari discover check atau open skak. Gajah D5 serang kuda, benteng D2, gajah sikat kuda, bentengnya bisa tewas. Di sini benteng F7 terlebih dahulu oleh Carlsen, raja G6, tetap kawan, gajah sikat kuda, bentengnya masih bisa tewas. Carlsen menggeser lagi bentengnya ke D7. Menjaga gajahnya, apakah nanti gajah ini ke peta E6 menantang pertukaran benteng? Bisa juga. Di posisi ini kawan, Stockfish menyarankan benteng F4, terjadi pertukaran perwira semacam ini dan menyisakan permainan endgame benteng versus benteng dengan selisih satu pion yang masih memungkinkan bisa remis dengan langkah-langkah presisi. Tapi di sini kawan, evaluasi dari engine keuntungan dari hitam ini 1,7 kawan. Hitam masih mempunyai kesempatan menang. Tapi Stockfish lebih menyukai benteng F4 ketimbang benteng D7 yang dipilih oleh Carlsen ini. Kuda G5 menghindari tekanan gajah kawan. Dan di sini gajah F7 skak. Dan open serangan bagi benteng. Mungkin terlihat tadi langkah kuda bergerak ke peta G5 ini merupakan langkah kesalahan. Tidak juga kawan. Kalaupun nanti benteng hitam disikat oleh benteng putih, kuda masih mempunyai tempo untuk mendapatkannya kembali. Raja bergerak ke peta F5, bergerak ke peta F6 untuk tetap mendekati gajah merupakan pilihan yang bagus kawan. Setelah benteng pukul benteng, tentu saja kuda melakukan skak di sini. Terserah raja naik kemana, ke F2, disikat benteng putih, dan hitam mempunyai tempo. Karena gajah putih dalam serangan, gajah harus diselamatkan, hitam mempunyai tempo. Itulah perbedaannya kawan. Dengan melangkah raja ke peta F5, gajah nanti setelah pertukaran semacam ini yang dilakukan oleh kedua pemain, tidak ada lagi tempo yang didapat oleh hitam. Sekarang pion A5 oleh Carlsen. Di sini raja bergerak ke peta E5, raja putih G3, kuda F1 skak, termasuk garbuan keluarga kecil kawan, 2 pion plus 1 ibunya. Di sini raja F2, kuda ambil pion H2,
pion E4 dikorbankan oleh Carlsen. Carlsen pada poin ini sudah kehilangan 2 pion atau kalah 2 pion kawan, malah membuat langkah pengorbanan. Ya, langsung diambil oleh Raja Hitam, sudah dalam posisi kalah Carlsen kawan. Saya rasa tak perlu saya tunjukkan langkah-langkah atau arti langkah kedua pemain. Kalian pasti bisa melihatnya. Kuda mengejar pion yang tertinggal di sisi kiri papan dan pion ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Masih mencoba bertahan Carlsen dengan sisa-sisa waktu dan sisa-sisa buahnya kawan, tapi percuma juga. Pion didorong ke H4, sudah tidak ada target, gajah kembali ke pusat untuk mengawal petak-petak ini kawan, agar kuda ini juga tidak bisa lompat lagi untuk ke petak-petak ini. Tapi setelah didekati oleh raja di petak E5 ini, Carlsen menyerah. Karena kuda selanjutnya bisa bergerak dan bisa mendukung pion-pionnya untuk bisa promosi. Hitung-hitungannya ya, gajah nanti disikat oleh kuda atau terjadi pertukaran perwira, tersisa 2 pion yang sudah tidak bisa dihentikan oleh Raja Putih kawan. Dengan kekalahan ini kawan, Carlsen kehilangan 4,7 poin elo rating. Kalau digenapkan dia kehilangan 5 poin elo rating kawan. Sedangkan Hans Niemann yang berhasil mengalahkan pemain yang mempunyai elo di atas 2800 mendapatkan tambahan 14 poin. Sehingga sekarang elo dari Hans Niemann ini sudah menembus angka 2700 di live rating kawan. Oke, itulah kawan permainan Carlsen yang dikalahkan oleh Hans Niemann. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur dan memberikan referensi dalam permainan Nimzo Indian, khususnya variasi Kasparov System. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.